Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Facebook. Bersama santri menunggu buka. Baiklah, pada hari ini kita akan mewawancarai salah satu santri daripada kita, yaitu dia bernama Bendi Setiabudi. Jadi Bendi ini saya cukup tahu perkembangannya Bendi dari dia kelas 1 sampai dengan saat ini kelas 5 KMI. Jadi Bendi sudah belajar hampir 5 tahun. 5 tahun di Betul, pondok Zat. ini. Iya. Bendi Setiabudi selama 5 tahun di pesantren, Ustaz tahu, Ana tahu Bendi sering mengikuti perlombaan, sering mewakili Al-Hasimiyah untuk mengikuti perlombaan, baik itu di dalam pondok maupun di luar pondok. Untuk di luar pondok sendiri, Bendi sudah pernah kemana saja? Ke Darul Ajar, terutama lomba GPS, perwakilan persaingan antar sekolah, sama satu lagi itu dari kecamatan, tingkat kecamatan, yakni Sahril Quran. MTQ ya, pada perlombaan MTQ. Iya, Musabaqah Tilawatil Quran. Kemudian ketika di Darul Azhar ya, terakhir itu setahu Ana itu Bendi mewakili Al-Hasimiyah untuk lomba di Darul Azhar. Iya, betul, Ustaz. Ketika itu lomba berpidato. Pidato Al-Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Nah, bagaimana ketika perlombaan di sana? Apa yang Bendi rasakan? Itu banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapat, terutama dari keberanian menyampaikan suatu kata yang kita punyai, kemudian disampaikan kepada orang-orang di depan audiens. Sungguh itu sangat berharga, suatu pengalaman yang sangat berharga yang tidak bisa saya lupakan, Zat. Iya, betul, Zat. Kemudian di samping itu Bendi juga pernah mengikuti perlombaan Sahril Quran ya? Benar? Iya, Zat. Ketika itu tingkat kecamatan ya? Iya, kecamatan, tingkat kota juga, Zat. Tingkat Tingkat tidak kota. hanya tingkat kecamatan ya, Iya. kecamatan dan juga tingkat kota. Nah, Di Purwakarta, Zat. di Purwakarta. Iya. Ketika itu mewakili kecamatan mana? Kecamatan Ciwandan. Mewakili kecamatan Ciwandan. Iya, betul, Zat. By the way, bagaimana hasilnya Bendi? Keva? Masya Allah. Ya, banyak sekali, Zat, yang bisa saya dapatkan, Zat. Berharga, hasilnya juga sangat bagus, Zat. Melatih diri kita ini supaya bisa berbicara di depan audiens, melatih mental kita menjadi kuat, Zat. Mental Zat. menjadi kuat, Iya. seperti itu ya. Bendi, Ana tahu ketika Bendi kelas 3, Bendi ketika itu agak goyah ya. Iya, betul, Zat. Ketika itu ingin pindah dari betul. sini. Nah, kemudian apa sih alasan Bendi itu melanjutkan studinya di sini? Karena orang tua itu meridoi Bendi ini belajar di pondok pesantren Al-Hasimiyah ini. Karena Bendi ini belajar dari suatu hadis, yakni ridho Robbi fi ridho walidi wasakhtu Robbi fi sakhatil walidi. Itu, Sad. Karena ridhonya Allah itu terdapat pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada pada murkanya kedua orang tua. Makanya orang tua Bendi ridho untuk Bendi belajar di sini. Bendi melanjutkan belajar di sini, Sad. Masya Allah. Bendi, di pondok ini apa sih yang Bendi rasakan ya, perbedaan antara lingkungan di pesantren dan juga lingkungan di luar pesantren? Contoh halnya kalau di sini itu jarang sekali Anda melihat anak-anak itu baik makan ataupun minum sambil berdiri. Betul, Seperti itu. Betul. Karena di pondok itu diajarkan suatu hadis yang dimana kalau Rasulullah SAW la yashrabanna ahadukum minkum qaiman, yang artinya dilarang di antara kalian itu minum sambil berdiri. Nah, dari ustadznya itu mengajarkan bahwasanya si kita ini tidak boleh meminum air sambil berdiri, maupun makan dan minum itu sambil berdiri, nggak boleh, karena itu perbuatan setan gitu. Itu hadis yang pertama kali kita masuk kelas 1 diajarkan oleh para ustadz dan ustadzah itu, Ustaz. Oh iya.
Jadi anak-anak tidak hanya mempelajari, Iya. tapi mereka juga Mengamalkan. mempraktekkan, Iya, betul, mengamalkannya. Ustaz. Kemudian saat ini kan kita sedang memasuki masa-masa ujian ya, Iya, betul, di mana anak-anak itu mereka fastabiqul khairat ya, Iya, berlomba-lomba. berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagian besar dari mereka bahkan rela sampai begadang gitu kan untuk menguasai pelajaran yang belum mereka kuasai. Betul. Kemudian di samping itu juga di sini banyak fenomena sekali ya, anak-anak sering membawa buku ke sana dan kemari. Betul, Ustaz. Seperti itu. Bahkan mereka itu tidak malu untuk bertanya jika mereka tidak paham, baik kepada temannya maupun kepada kakak kelasnya, seperti itu. Betul. Nah, karena semua santri yang terutama kakak kelas dan para ustadz dan ustadzah, mereka itu mengamalkan suatu hadis Rasulullah yang dimana dikatakan man sa'ala an ilmin Oh ya, hadis itu Iya, ya. iya, betul. Masalah an ilmin fakatamahu jima yaumal qiyamati min bilijami minan nar. Oh iya Betul benar. ya, Ustaz. Barang siapa yang ditanyakan suatu ilmu dan dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat itu maka dikekang oleh api neraka. Begitu, Ustaz. Jadi santri Hasimiyah ini terutama kakak kelasnya, apabila ditanya suatu ilmu oleh adik kelasnya, maka itu menjawab sebisanya, Ustaz. Sebisanya. Karena mengapa? Karena kakak kelas di Hasimiyah ini takut bahwasanya nanti di hari kiamat itu dikekang oleh api neraka. Iya, jadi intinya mereka itu sudah mempelajari hadisnya, Iya, kemudian mereka mengamalkannya seperti itu. Mungkin Iya. sebelum mereka mengetahui hadisnya itu mereka enggan ya untuk memberitahu Betul, seperti Ustaz. itu. Tapi setelah mengetahui hadisnya mereka menjadi takut gitu betul ya, ya, Ustaz. seperti itu ya. Itu kan berarti suatu hal yang bagus ya, mempelajari dan juga mengamalkan. Iya. Seperti itu. Baiklah Bendi, mungkin cukup sekian Iya, Ustaz. Perbincangan. perbincangan kita pada sore hari ini. Betul, Ustaz. Nanti kita lanjutkan di episode yang selanjutnya di Facebook Bersama Santri Menunggu Buka. Baiklah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.